Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Bagaimana kalau ada kendala di Slik karena nama suaminya masih kena Slik OJK? Dan kemudian bagaimana sih jika pelaku UMKM sebelumnya terkena BI checking, tapi saat ini usahanya sedang berkembang? Wah, pertanyaan yang oke nih. Bu Linda dulu? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Saskia. Ini pertanyaan dari Ibu, siapa tadi Mbak Saskia? Dari Sri Mustika dan Slamet Priyadi, Bu. Sri Mustika dan Slamet Priyadi ya. Ya. Bagaimana kalau pasangan kita gitu kena BI checking sama Slik sama ya. Kalau dulu istilahnya BI checking, kalau sekarang istilahnya Slik. Tapi saat ini usahanya berjalan. Nah, kita akan melihat itu. Kalau yang dulu karena apa gitu? Karena apa gitu? Apakah terkait masalah yang tidak bisa dihindari atau ketidakmampuan mengelola atau karakter? Biasanya melihat dari situ barulah kemudian kita bandingkan dengan usaha saat ini. Jika usaha saat ini tentu itu sangat prospek untuk kita bekerja sama jika usaha saat ini berjalan. Karena kita akan maju ke depan ya. Nah, sebenarnya kita ingin maju ke depan. Yang belakang sebagai bahan evaluasi kita, syukur-syukur yang Slik lama bisa diselesaikan. Jadi Slik lama diselesaikan sehingga nama Bapak Ibu di dunia perbankan menjadi bersih, karena itu kan selama 2 tahun masih akan tercatat di sistem layanan informasi keuangan itu jika Bapak Ibu pernah ada tunggakan atau permasalahan di dalam angsuran di perbankan. Jadi makanya penting banget untuk menjaga tadi Bu Laras bilang kepercayaan. Itu dalam bentuk menjaga kepercayaan itu adalah menjaga angsuran kita yang sudah kita sepakati di awal perjanjian kredit. Jadi tapi lebih kita melihat bagaimana prospek ke depan. Itu barangkali dari saya, tambahan Bu Linda, silakan. Ya, tambahan aja. Ini kan informasi Slik ataupun mungkin BI checking ya terkenalnya dulu itu. Ini mencerminkan penilaian pembayaran kita di dunia perbankan, di dunia lembaga keuangan. Kalau dari internal kami, sebenarnya kita akan melihat dulu hasil BI checking itu terjadinya kemacetan kolektibilitas 2, 3, 4, 5 itu dari tahun berapa. Dan kita akan pasti bertanya kepada Bapak Ibu alasannya terjadi tunggakan tersebut sampai hingga kategori macet itu karena apa. Kalau misalkan memang pun dari tahun 2017 ataupun 5 tahun yang lalu, sedangkan yang sekarang prospek usahanya sangat bagus, kami akan sisihkan penilaian BI checking itu Bapak Ibu. Gitu. Tapi kalaupun memang 1 tahun ke belakang BI checking itu baru terjadinya kualitas macet, kami biasanya akan lakukan evaluasi kembali. Atau mungkin dengan 2 opsi. Apabila tahun sekarang usahanya maju dan meningkat pendapatannya, kita akan memberikan pinjaman, tapi memang meminta supaya BI checking yang lama dipertanggungjawabkan ataupun dilunasi terlebih dahulu. Atau mungkin karena biasanya nasabah ada yang bilang, BI checking saya macet karena saudara saya yang pakai. Karena kemarin pinjam nama saya untuk nyicil motor, tapi saudara saya tidak mau bayar dan saya pun tidak bisa bayar gitu. Misalkan itu biasanya kami juga review dari tahun berapa kemacetannya dan akan minta surat pernyataan secara internal dari nasabah. Gitu. Ketika kita melihat usaha nasabah itu secara informasi dari nasabah ataupun informasi dari pihak lain benar, kita akan lanjutkan proses pembiayaan tersebut. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di
Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.